Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Alfi Datinur Islamiyah, biasanya dipanggil Alfi. Alfi sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan. Dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan ini adalah Pak Ilham. Beliau seorang motivator, penulis buku, pembisnis juga, pokoknya best deh beliau. Berbicara mengenai Pak Ilham, beliau juga mempunyai YouTube channel namanya Ilham Sang Juara. Nanti Alfi akan cantumin di sini. Kalian harus menonton video yang beliau buat karena video beliau itu sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk lebih semangat dalam mencapai impian kita. Video ini berisi mengenai 3 idola yang menginspirasi Alfi dan juga harapan mengenai muda-mudi bangsa Indonesia. Sebelumnya mohon maaf kalau background belakang kurang epic. Rumah lagi dibongkar guys, jadi barang numpuk ada di mana-mana, yang tersisa cuman pojokan. Jadi buat videonya di sini, semoga kalian tetap enjoy ya. Oke, untuk idola yang pertama yaitu Sherly Anavita. Kak Sherly ini seorang perempuan muda, cantik, cerdas, religius, berani mempresentasikan argumen, kreatif, positif juga dalam bidang apapun yang bermanfaat untuk kepentingan kemajuan umat dan bangsa Indonesia. Untuk idola yang kedua yaitu Dena Haura. Kak Dena ini seorang muslimah yang giat menyampaikan pesan-pesan kebaikan bersama sang suami yaitu Kak Hawariun, seorang pembisnis muda juga, dan ini menurut Alfi penting sih. Kak Dena ini seringkali membagikan pengalamannya dalam menjalani hidup minimalis. Konsep hidup minimalis ini beliau tunjukkan melalui fashion. Beliau memiliki brand fashion. Nanti Alfi akan cantumin brandnya di sini. Dan berbicara mengenai hidup minimalis, itu adalah soal pemenuhan kebutuhan yang pas dan esensial ya teman-teman, dari desain dan tata ruang yang simple. Dan sebuah ruangan dapat dikategorikan minimalis ketika ruangan tersebut berisikan barang-barang yang dibutuhkan saja. Sedangkan minimalis dalam fashion itu bukan berpatokan kepada warna saja, tetapi juga pada pola yang cenderung simple, rapih, atau bahkan polos. Jadi ya, seperti yang kita ketahui lah, bahwa manusia itu jauh dari kata puas. Dan dengan minimalisme bisa menjadi gaya hidup yang tepat untuk mengendalikan nafsu kita dan memberikan sudut pandang yang baru tentunya. Dan idola yang ketiga yaitu almarhum Eyang B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie, beliau dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Kalau menurut Alfi sendiri, beliau itu merupakan orang yang bersahaja, terus termasuk orang yang bermanfaat bagi Indonesia bahkan di dunia. Dan juga kisah kehidupan di masa kecil beliau, di masa muda beliau saat pendidikan, lalu jenjang karir beliau, dan juga kisah perjalanan cinta sejati beliau dengan almarhumah Ibu Ainun yang sangat menginspirasi untuk banyak orang. Semoga kita mendapatkan jodoh atau pasangan seperti Eyang Habibie ya, dalam arti sosok suami yang romantis, sosok yang mengajarkan untuk mencintai pasangan dengan tulus, sosok yang mensupport, mendampingi pasangan bukan hanya saat suka, tetapi juga di saat kondisi yang terpuruk sekalipun. Sosok yang setia terhadap pasangan bukan hanya saat mereka bersama, tetapi juga saat Ibu Ainun itu wafat, lalu 9 tahun kemudian mereka dipersatukan dalam keabadian. Sebentar, kok jadi bahas jodoh? Tapi emang gitu sih ya, kalau Alfi biasanya lihat di IG, kalau udah semester tua itu kalau lagi ngeluh, lelah gitu ya, mengeluhnya itu sudah mau nikah saja, hayo ngaku. Ada yang seperti itu nggak? Tapi nggak apa-apa sih guys, itu manusiawi lah. Oke, skip, makin panjang kalau bahas tentang jodoh ya. Tapi sebentar guys, ini beneran, kalau kalian pengen dapet pasangan seperti Eyang Habibie ya, kalian tuh juga harus seperti almarhumah Ibu Ainun loh. Dalam arti bagaimana beliau, yaitu Ibu Ainun, sangat mengabdi, kemudian memberikan ruang dan merawat sang suami agar bisa optimal berkarya mengabdi negara kita yaitu Indonesia. Oke, semakin panjang ini kalau bahas judul. Sekarang membahas tentang harapan ya. Untuk Alfi sendiri, harapan Alfi, kita sebagai generasi muda menjadi generasi yang semangat dan optimis, siap dengan tantangan di era sekarang, dan anak muda yang bisa menggerakkan seluruh kemampuannya untuk ditunjukkan pada dunia mengenai potensi yang luar biasa. Menjadi pemuda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki moral yang baik. Jadi menjadi cerdas itu memang hebat, namun apa sih arti kecerdasan itu jika tidak diimbangi dengan moral yang baik? Sebab pentingnya moral dalam bertindak maupun bersikap itu menjadikan cermin kepribadian
bangsa untuk masa depan dan masa yang akan datang. Dan Alfi ingat salah satu kata mutiara dari Kak Shirley, beliau mengatakan pada akhirnya tua dan muda itu bukan lagi tentang usia, tetapi tentang pilihan sikap ingin menjadi optimis atau pesimis. Selama kita terus berada pada pilihan sikap optimis, kita akan selamanya muda. Jadi gitu guys. Oke, sekian mengenai video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.